Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa di dalam program Saat Teduh Sains Surabaya bersama-sama dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan memulai Saat Teduh pagi ini dalam merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan pakai, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema fokus kepada Tuhan, yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6 sampai ayat yang ke-31. Nah, saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini nanti setelah saat teduh ini. Saya hanya mengambil satu ayat di ayat yang ke-6 sebagai ayat pokok kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita mengikuti Tuhan, seringkali berarti kita menyipitkan mata atau dengan makna lain berusaha untuk fokus untuk menemukan suatu titik yang kita cari sampai kita menemukannya. Akan tetapi terkadang itu bisa menjadi bagian yang tersulit dalam hidup kita. Sama seperti ketika kita berada dalam sebuah persoalan dalam kehidupan kita, beban yang begitu berat yang menghimpit hidup kita. Ketika beban itu terlalu besar, beban itu terlalu berat, kita perlu memberikan konsentrasi yang cukup kuat untuk melihat Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kita baru bisa menemukan Tuhan di dalam kelemahan kita. Sama seperti ilustrasi yang telah kita renungkan beberapa hari kemarin. Dalam perjalanan ke dataran tinggi, ada jalan yang sempit, kabut. Kita perlu konsentrasi yang kuat, memberikan fokus yang baik, fokus yang kuat kepada jalan yang sementara dituju, karena jalannya penuh dengan kabut. Sehingga kita perlu untuk benar-benar konsentrasi dalam perjalanan tersebut. Nah, ketika kita sebagai manusia berada di tengah-tengah dunia ini, kita adalah makhluk sosial yang mana kita perlu bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu ada orang yang bisa mendukung kita, memberikan semangat bagi kita, sehingga kita bisa berjalan melangkah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ada kecenderungan yang ingin bergantung kepada sesuatu. Kadang-kadang orang secara naluriah mencari orang lain yang bersedia membantu mereka, padahal sebenarnya mereka bisa melakukan itu sendiri. Tapi kita harus pahami ini, saudaraku yang kekasih, hal ini mungkin bisa saja bermakna negatif bagi kasus tertentu. Tetapi dalam situasi hubungan kita dengan Tuhan, justru Tuhan menginginkan supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun itu, dalam hidup kita perlu bergantung kepada Tuhan. Makanya Yeremia mengatakan bahwa celakalah manusia yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan kekuatan Allah. Begitu juga dengan Yakobus. Pasal 4 dia berkata bahwa kalau kita mau pergi ke kota Anu atau kita mau melakukan sesuatu, kita perlu membawa itu di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kita perlu hidup bergantung kepada Tuhan. Dalam hal apapun. Entah kita bisa untuk melakukannya atau kita tidak bisa lakukannya, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Nah, ketika kita melewati jalan berkabut tadi,
Kita yang tidak menyipitkan mata atau tidak fokus kepada jalan tersebut, bisa saja kita terjatuh ke jurang atau mengalami kecelakaan. Hal itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Dalam perjalanan iman kita, masalah yang begitu berat, masalah yang begitu kuat dalam hidup kita, ketika kita hilang fokus, maka kita bisa mengalami kecelakaan dalam kehidupan rohani kita. Sehingga Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 ini berkata dengan tegas bagi kita, mengingatkan kita bahwa Allah menghargai orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika dalam keadaan apapun juga dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita ingin tumbuh dalam pengalaman kita tentang Tuhan, dalam perjalanan iman kita, kita harus bersedia untuk menyipitkan mata dan berusaha keras untuk melihat kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mengapa demikian? Karena ketika kita merenungkan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca Ibrani pasal 6 ini sampai ayat yang ketiga, Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-31 ini, maka kita menemukan di dalam firman Tuhan ini perenungan tentang bagaimana saksi-saksi iman yang dijabarkan mulai dari Ayub sampai kepada Daud dan Samuel. Dan semuanya itu ketika kita melihat secara utuh, maka kita menemukan ini bukan berbicara tentang pertobatan baru gitu ya, tetapi perjalanan iman dari mulai bertobat sampai kepada persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemarin kita belajar bagaimana Habel, bagaimana dengan Henok. Nah, hari ini bagaimana mulai dari Nuh sampai kepada Samuel dan Daud dalam kehidupan para pejuang iman ini. Maka kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, dan yang kudus, yang mempedulikan kita, umatnya. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata berpaling dalam ayat yang ke-6 dalam Ibrani pasal 11 ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, ketika kita merenungkan kata berpaling ini, lebih tepat maknanya, lebih tepat kata yang harusnya dipasangkan kepada ayat ini adalah menghampiri Allah. Sebab di dalam bahasa aslinya berarti datang kepada Tuhan. Nah, ini bukan berbicara tentang pertobatan baru gitu ya, tetapi ini berbicara tentang persekutuan. Sebab kalau kita mau melihat penulis Ibrani dari pasal pertama sampai pasal yang ke-10 sudah selesai tentang masalah pertobatan, tetapi bagaimana kita hidup di bawah naungan Imam Besar Agung yang membawa kita menghampiri tahta Allah. Artinya ini lagi sebentar berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, kita yang mau mencari Tuhan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan menghendaki adanya persekutuan antara kita dengan Tuhan. Tetapi bagaimana persekutuan itu bisa ada? Kita harus memiliki iman bahwa Allah ada dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan yang memiliki kepribadian, yang tidak terbatas, yang kudus, yang mempedulikan kita. Nah, kemudian ketika kita merenungkan firman ini, kita akan menemukan bahwa kita harus percaya kepada Allah yang akan menyatakan kehadirannya ketika kita mencari Dia. Dia adalah Allah yang mengasihi umatnya, saudaraku yang dikasihi. Tuhan Yesus pernah menyampaikan hal ini dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya ketika kita datang mencari Tuhan, Tuhan yang menghendakinya sebuah persekutuan dengan umatnya, tidak mungkin Tuhan akan menyembunyikan wajahnya daripada kita, saudaraku yang kekasih.
Dalam segala aspek hidup kita, Tuhan menghendaki untuk kita bergantung kepada Allah. Sehingga ketika kita datang kepadanya, maka Dia akan menyatakan kehadirannya di dalam setiap aspek kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, yang berikutnya kita harus mengerti bahwa ketika kita tekun mencari Allah dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh menginginkan kehadirannya dan kasih karunia-Nya, itu merupakan aspek terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Artinya ketika kita sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus tekun mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadirannya dan kasih karunia dalam hidup kita. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita telah diselamatkan. Ini bukan berbicara tentang bagaimana kita mengalami pertobatan, tetapi kita sudah mendapatkan status kita telah diselamatkan. Kita telah mendapatkan status bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dan karena kita telah diselamatkan, dan karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kita telah masuk dalam panggilan surgawi dalam kehidupan kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini dan melakukan panggilan surgawi, pekerjaan baik yang telah kita lakukan dalam dunia ini, sehingga kita perlu untuk memiliki hubungan yang erat dengan Sang Empunya ladang di mana kita bekerja di dalamnya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari ketika kita merenungkan Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-31 ini, maka kita dapat belajar sebagai manusia Tuhan menghendaki untuk kita bergantung kepada Tuhan. Dan bagaimana cara kita untuk dapat bergantung kepada Tuhan adalah kita memiliki iman kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa kita perlu percaya bahwa Allah yang berkepribadian, Dia tidak terbatas, Dia kudus, Dia adalah Allah yang mempedulikan kita, sebab Dia menghendaki adanya persekutuan dengan kita. Kemudian kita harus percaya bahwa Allah menyatakan kehadirannya ketika kita mencarinya. Dia adalah Allah yang mengasihi umatnya, saudaraku yang kekasih. Kemudian yang ketiga, menjadi orang percaya, kita harus mengerti bahwa hal terpenting dalam kehidupan kita adalah kita perlu tekun untuk mencari Allah. Dan sungguh menginginkan kehadirannya dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Karena kita telah diselamatkan, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah, dan karena kita telah masuk dalam panggilan surgawi, di mana pekerjaan baik itu telah diberikan kepada kita, sehingga kita memerlukan Tuhan, Sang Empunya ladang. Mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan dengan iman yang benar, percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, percaya bahwa ketika kita mencari Dia, maka Dia akan menghampiri kita. Sadarilah bahwa sebagai orang percaya, kita harus tekun mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Biarkan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami terus menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Kami terus menyadari bahwa kami adalah manusia fana, manusia yang tidak dapat melakukan apa-apa di tengah-tengah dunia ini tanpa perkenanan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkan melalui perenungan firman Tuhan ini kami belajar bahwa kami harus memiliki iman kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, Allah yang kudus yang mengasihi umatnya. Kami perlu menyadari bahwa ketika kami mencari Tuhan, Tuhan akan menghampiri kami. Dan kami perlu menyadari bahwa kami adalah orang-orang percaya yang harus hidup dengan tekun mencari Tuhan dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran-Mu dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkati kami, jamah hati kami, pimpin kami pada hari ini untuk hidup dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Bapa, hamba mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan.
Mari Tuhan memberkati Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami ketika kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Baik kami yang bekerja, kami yang memiliki usaha, keluarga kami, pelayanan kami, Tuhan memberkati. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyertai kami dalam setiap kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.